Tapi di sini teman-teman, hal yang mengejutkan pun terjadi ketika Pak Kiai ini datang ke rumah Mas Ibnu. Pas dia datang melayat, dia kaget. Rumahnya ini kan bagus ya teman-teman. Pas dia masuk, dia ini langsung bengong. Karena yang dilihat Pak Kiai ini, di dalam rumahnya ini banyak monyet teman-teman. Udah gitu juga banyak tuyul yang lagi berlarian. Nggak hanya satu dua, Pak Kiai itu bilang. Ini tuh banyak monyetnya ini. Bisa puluhan lah teman-teman di dalam rumahnya ini. Lagi seperti yang bermain-main lah di dalam rumahnya. Dan tuyul ini ya lagi lari-lari lah di dalam rumah itu. Berarti selama ini Mas Ibnu ini melakukan pesugihan ternyata, makanya perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anjas Mara di channel YouTube Pink Mystery, penikmat kisah misteri. Oke teman-teman, kali ini saya akan membawakan cerita yang mana cerita ini dikirim oleh sahabat kita atau teman kita melalui DM Instagramnya Pink Mystery. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke cerita misteri. Jadi cerita ini dikirim oleh sahabat kita melalui DM Instagram. Sebut saja namanya Bang Andi. Yang mana Bang Andi bilang kejadiannya ini sudah cukup lama. Kemungkinan sekitar tahun 70-an lah. Yang mana pada saat itu usia beliau ini masih bisa dibilang ya masih anak-anak lah. Karena yang beliau ingat waktu itu dia masih sekolah dasar, dia bilang. Nah kejadiannya ini ya tepatnya di Jambi, yang mana waktu itu ya kota Jambi belum seramai sekarang lah, bisa dibilang masih banyak tanah luas lah di perkotaan. Nah singkat cerita, di tahun 70-an itu adalah satu keluarga teman-teman datang merantau dari Pulau Jawa. Dari satu keluarga ini ada 5 orang, yaitu suami istri sama 3 orang anaknya. Yang anak pertama dan anak kedua ini laki-laki, dan anak ketiga ini perempuan. Nah yang anak perempuan ini itu seumuran lah sama Bang Andi bilang. Jadi dia ini membeli tanah lah, bisa dibilang orang perantauannya ini. Sebut saja panggilannya Mas Ibnu. Jadi pas pertama merantau, orang yang pertama dikenal Mas Ibnu ini ya bapaknya atau orang tuanya si Andi. Nah singkat cerita, Mas Ibnu ini kan membeli tanah yang sudah ada bangunan rumahnya teman-teman. Tapi keadaan rumahnya ini ya bisa dibilang ya gubuk, masih belum bangunan yang kokoh lah pada tahun itu. Nah dan di sini Mas Ibnu ini dia ini berjualan teman-teman. Jadi kalau pagi ini dia buka jualan sayuran di depan rumah. Kalau sore hari dia ini jualan bakso dan mie ayam, yaitu keliling kampung menggunakan gerobak. Tapi di sini Bang Andi bilang usahanya ini ya bisa dibilang sepi teman-teman. Jadi keadaan perekonomiannya ya sangat minim lah. Padahal Bang Andi bilang dia usaha pagi sampai malam lah, pagi jual sayuran, sore jual mie ayam, tapi ya perekonomiannya nggak bagus lah bisa dibilang, malah makin terpuruk atau sepi ya, kurang laku jualannya. Nah singkat cerita, Mas Ibnu ini sempat pulang kampung lah beberapa minggu teman-teman. Nah dan setelah pulang kampung itu beliau balik lagi ke Jambi
Dan di tahun pertama dia itu setelah pulang teman-teman, tiba-tiba usahanya ini maju pesat lah bisa dibilang. Langsung membludak lah, ramai terus. Dia pun langsung punya modal untuk membangun ruko, sampai-sampai dia bisa membeli tanah yang di sebelah rumahnya lagi. Jadi dia langsung membangun 2 ruko untuk berjualan, satu bakso sampai satunya sayuran. Nah, tapi teman-teman, di saat usahanya ini berkembang pesat di tahun pertama, kejadian aneh ini mulai muncul. Pas usahanya lagi berkembang-berkembangnya, ruko udah jadi, tiba-tiba anak pertama dari Mas Ibnu ini meninggal. Padahal yang setahu Andi, anaknya ini ya nggak ada sakit atau apa, ya sehat walafiat lah, karena beliau sering melihat anak yang pertamanya Mas Ibnu ini ya masih sekolah, terus nggak ada sakit tiba-tiba meninggal. Dan di sini yang aneh nih, pas meninggal nih ya warga nih nggak diperbolehkan untuk melayat teman-teman oleh Mas Ibnu. Jadi pas meninggal langsung dimakamkan sama keluarganya. Jadi orang nih kayak kok nggak boleh gitu melayat, cuman ngelihat ke dalam tokonya aja apa ke rumahnya aja kok nggak boleh. Itu menjadi tanda tanya besar lah bagi warga setempat. Nah, tapi yang membuat semakin bertanya-tanya atau semakin heran, setelah anak pertamanya ini meninggal, usahanya malah makin berkembangnya lebih luar biasa. Di tahun kedua setelah anaknya meninggal, usahanya semakin pesat teman-teman, sampai-sampai Mas Ibnu ini bisa membeli tanah di tempat lain dan langsung membangun ruko untuk membuka cabang lah di pinggir-pinggir jalan besar. Sampai-sampai ruko pertama ini yang 2 yang ditinggalinnya dia langsung dibangun lah 3 lantai rukonya ini. Jadi tempat tinggal dia di atas, usaha jualannya di bawah, kebeli mobil, usaha semakin besar. Nah, sampai-sampai penampilan istrinya pun ya sangat-sangat mewah, bisa merawat diri, pakaiannya emasnya udah banyak. Di sini pun warga dibuat terkejut kembali, tiba-tiba anak yang keduanya Mas Ibnu ini meninggal lagi teman-teman, dengan cara yang sangat mengerikan. Anaknya ini jatuh dari lantai 3, dan di sini pun warga kok bisa sampai jatuh dari lantai 3, padahal kondisinya ya bisa dibilang rumahnya kan bagus, kok bisa sampai jatuh. Kan semuanya ini di pagar pakai teralis lah, kok bisa jatuh. Kalau sengaja loncat masa iya gitu kan, ada masalah apa gitu sampai terjadi seperti itu. Tapi di sini Mas Ibnu dan istrinya seperti menyembunyikan sesuatu teman-teman. Dia bilang ya katanya terpeleset sedang bermain, sampai mengakibatkan dia ini jatuh dari lantai 3. Setelah anak kedua meninggal, masih tetap sama teman-teman. Warga tidak diperbolehkan untuk melayat ke rumahnya. Jadi buru-buru beliau memakamkan anak yang kedua tersebut. Nah, dan di sini pun ya usahanya makin lancar, makin ramai orang yang beli, sampai-sampai orang mau makan bakso atau mie ayam di tempatnya pun ya harus ngantri. Istilahnya kalau buka kita jam 3 ya mungkin jam 4 jam 5 sore udah habis lah. Larisnya luar biasa. Nah, dan di sini pun saat usahanya ini laris-larisnya, semua harta sudah punya Mas Ibnu, kejadiannya pun terjadi kembali. Sekarang bukan menimpa anaknya, melainkan istrinya meninggal dunia teman-teman, dengan keadaan ya sama, tidak sakit terlebih dahulu, tiba-tiba meninggal langsung. Warga ini semakin kok bisa saat maju-majunya usahanya satu-satu keluarga dari Mas Ibnu ini meninggal. Ya terjadilah kembali, nggak boleh melayat orang, langsung dimakamkan buru-buru sama Mas Ibnu. Nah, warga ini semakin bertanda tanya lah teman-teman, banyak di kepala warga ini, sebenarnya apa yang terjadi di keluarga Mas Ibnu ini, kok semakin dia sukses atau semakin dia kaya, tapi keluarganya ini satu persatu meninggal dunia.
Sampai-sampai ada orang yang berpikiran ilmu apa yang digunakan oleh Mas Ibnu, seperti itu teman-teman. Dan di sini Bang Andi bilang beberapa minggu setelah istrinya Mas Ibnu meninggal, Mas Ibnu ini tiba-tiba datang ke rumah Bang Andi membawa anaknya yang perempuan, dan dia pun langsung nyamperin ke orang tuanya Bang Andi atau bapaknya lah. Jadi dia ini menyampaikan yang bisa dibilang ya aneh lah, kok tiba-tiba datang ngomongnya agak ngawur gitu. Bang, saya mau nitip anak saya, jaga ya anak saya baik-baik, dia bilang. Terus kalau bisa nanti sekolahkan dia ke pesantren. Dan di sini pun Bang Andi bilang kok agak aneh perkataannya ini, agak mencurigakan lah. Kok dia tiba-tiba menitipkan anaknya ke sini? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia bilang tolong sekolahkan anaknya ke pesantren segala macam. Tapi di sini bapaknya Bang Andi ini mengiyakan aja lah teman-teman, karena mungkin pasti dijemput lagi lah sama bapaknya. Nggak mungkin ini tinggal anak satu-satunya, dia nggak punya keluarga lain di sini. Singkat cerita, Mas Ibnu ini pulang teman-teman, dan kejadiannya pun sangat mengejutkan ketika esok paginya warga dihebohkan oleh kematiannya Mas Ibnu. Kok ini dia bisa sengaja gitu nitipin anaknya gitu. Dia kayak yang tahu bahwa malam itu dia mau meninggal teman-teman di rumahnya. Dan di sini Mas Ibnu ketahuan meninggalnya ini oleh anak ya teman-teman, karena anaknya ini pagi-pagi pulang ke rumah karena kan dekat, dan ternyata di dalam rumah keadaan orang tuanya sudah meninggal. Mas Ibnu ini udah meninggal di dalam kamar dengan keadaan yang sangat mengerikan teman-teman. Matanya ini melotot sambil melihat ke atas dengan tatapan yang sangat mengerikan lah, menghebohkan semua warga teman-teman. Kan kemarin-kemarin pas istri sama anaknya ini meninggal kan nggak boleh datang oleh Mas Ibnu, tapi pas Mas Ibnu meninggal di sini warga semua datang ke rumahnya untuk melayat, karena di sini nggak akan ada lagi orang yang akan ngelarang untuk melayat Mas Ibnu. Di sini cuma tinggal ada anak yang perempuan ya kan, dan orang ini, warga ini semuanya bantulah untuk ngurusin jenazah Mas Ibnu kan, karena Mas Ibnu bisa dibilang orangnya ya baik juga sebetulnya kepada warga, humble lah, orangnya mudah ketawa, terus asik lah sama tetangga-tetangga. Jadi orang ini rata-rata datang lah melayat ke tempatnya. Tapi di sini teman-teman, hal yang mengejutkan pun terjadi ketika Pak Kiai ini datang ke rumah Mas Ibnu. Pas dia datang melayat, dia kaget. Rumahnya ini kan bagus ya teman-teman. Pas dia masuk, dia ini langsung bengong, karena yang dilihat Pak Kiai ini di dalam rumahnya ini banyak monyet teman-teman. Udah gitu juga banyak tuyul yang lagi berlarian. Nggak hanya satu dua, Pak Kiai itu bilang ini tuh banyak monyetnya, ini bisa puluhan lah teman-teman di dalam rumahnya ini, lagi seperti yang bermain-main lah di dalam rumahnya. Dan tuyul ini ya lagi lari-lari lah di dalam rumah itu. Dan di sini Pak Kiai bilang sangat mengerikan katanya. Nah, berarti selama ini Mas Ibnu ini melakukan pesugihan ternyata, makanya perusahaannya bisa berkembang sangat cepat. Kok Pak Kiai bisa bilang seperti itu, kata orang tuanya Bang Andi. Ya karena kalau kamu bisa melihat atau kamu bisa ngerasain lah, kalau pas kamu masuk ke dalam rumahnya, kamu pasti akan kaget lah. Di dalam rumahnya ini banyak kera atau monyet. Di situ pun ada tuyul. Nah, di sini bapaknya Bang Andi tuh terkejut, kok bisa dia melakukan itu. Dan di sini pun dia teringat waktu itu Pak Kiai, emang Mas Ibnu ini sempat bertanya kepada saya, usaha saya ini lancar terus gimana caranya biar cepat naiknya atau usahanya berkembangnya, gimana caranya lah gitu, nanya ke bapaknya Bang Andi.
Ya saya nggak tahu, dia bilang. Tapi dia tiba-tiba ngomong, apa saya harus pesugihan ya, dia bilang. Pulang dulu ke Jawa. Dan ternyata di sini perkataan Mas Ibnu pun ya dibuktikannya atau benar-benar dilakukanlah perkataan tersebut. Dia ini melakukan pesugihan setelah dia pulang. Ternyata dia pulang ke Jawa ini untuk menuntut pesugihan siluman monyet, teman-teman. Jadi Pak Kiai itu bilang ini nggak betul lagi, ini harus cepat-cepat dimakamkan. Dia bilang, ya udahlah Pak Kiai, uruslah segimana bagusnya, yang penting berjalan dengan lancar. Terus di sini bapaknya atau orang tuanya Bang Andi bilang, saya pun di sini dapat amanat sebetulnya Pak Kiai dari almarhum, karena almarhum ini sebelum meninggal dia ini datang dulu ke rumah saya. Dia ini menitipkan anaknya kepada saya yang perempuan agar disekolahkan di pesantren atau diuruslah sama kamu, dia bilang, jaga anak saya baik-baik. Dan di sini Pak Kiai bilang berarti Mas Ibnu ini meninggal, dia ini menggantikan anaknya karena beliau tidak mau anaknya yang diambil oleh setan atau siluman-siluman karena perjanjian yang dia lakukan. Jadi dia menggantikan posisi anaknya lebih baik selamat biar dia yang meninggal. Makanya dia bisa melakukan itu. Dan di sini pun akhirnya Pak Kiai bilang, ya udah anaknya biar saya aja yang merawatnya, biar saya jadikan anak angkat. Dan di sini pun bapaknya atau orang tuanya Bang Andi mengiyakan, karena lebih baik apa tahu lebih bagus Pak Kiai yang merawat. Udah pasti kan agamanya pun, sekolah agamanya atau kebutuhannya pun bisa dipenuhi lah sama Pak Kiai. Nah, singkat cerita teman-teman, setelah semuanya dimakamkan, di sini ada yang lebih membuat satu kampung ini heboh, karena bangunan yang dimiliki Mas Ibnu semuanya itu tiba-tiba hilang. Yang ada hanya gubuk yang pertama dia tinggali, yang pertama kali dia beli pas pertama datang di Jambi. Padahal gubuk itu atau rumahnya ini sudah dihancurkan teman-teman, dan diganti bangunan yang baru berlantai 3 oleh Mas Ibnu. Tapi yang aneh, tiba-tiba ini bangunan yang lantai 3 ini hilang. Yang ada cuman ya gubuk yang pertama kali Mas Ibnu beli. Satu kampung ini heboh semua. Kemana bangunannya ini, kok tiba-tiba bisa hilang? Dan di sini Pak Kiai datang dan menyampaikan kepada warga, ini jadikanlah pelajaran. Yang mana kalau kita menghasilkan rezeki atau segala sesuatu dengan cara yang tidak benar, ya pasti mereka akan mengambilnya kembali. Setelah perjanjian itu teman-teman, Pak Kiai bilang, kalau kita tidak bisa lagi memenuhi keinginan dari setannya itu, ya pasti akan diambil lagi. Apalagi yang sudah berjanji melakukan pesugihannya ini sudah meninggal, ya pasti semuanya akan hilang atau diambil lagi lah oleh makhluk tersebut. Dan sampai sekarang teman-teman, di tahun 2024 ini ceritanya ini ya masih hangat lah di warga-warga sekitar, apalagi yang tahun-tahun kelahirannya di atas tahun 60 lah, dan di tahun 70-an itu sudah pasti tahu cerita yang pernah terjadi di masa itu, karena cerita itu sangat-sangat viral lah bisa dibilang pada zaman itu. Sampai sekarang pun ya orang-orang tua di sana ya masih ingat. Dan saat ini teman-teman, tempat yang dulu bekas rumah atau bangunan tempat tinggal Mas Ibnu itu kan kosong, jadi luas lah bisa dibilang kan. Dan gubuknya itu sekarang sudah dibangun masjid oleh warga setempat. Tapi masjid itu ya terkenal lah di kalangan itu. Jadi masjid itu orang bisa bilangnya ya itulah masjid tempat dulu orang pesugihan di sana.
Jadi sebelum jadi masjid, tanah itu dulunya bekas bangunan yang hilang. Ya tapi alhamdulillah teman-teman, sekarang udah dijadikan bangunan masjid, warga bilangkan, karena bisa dipakai untuk beribadah warga setempat, dan cerita ini pun menjadi kenangan lah untuk warga setempat. Nah, cukup sampai di sini teman-teman cerita kali ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran di balik cerita misteri kali ini. Saya Anjas Mara mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.